Keputusan menunda usia menikah dan memiliki anak menjadi pilihan banyak kaum muda di tanah air saat ini. Sekilas, ini adalah anomali dari kaum muda saat ini. Mereka yang dekat dengan teknologi dan mampu mengakses informasi apapun dari manapun, nampaknya justru tidak ingin membawa ilmu-ilmu tentang pernikahan dan menjadi orang tua yang bertebaran di dunia maya ke kehidupan mereka. Alih-alih menyerap beragam informasi kebaikan tentang kehidupan berkeluarga, banyak kaum muda yang sudah mapan malah mengalami kecemasan dan ketidakpastian terkait institusi pernikahan. Pernikahan merupakan alur hidup yang didambakan setiap orang. Namun sebagian orang beranggapan pernikahan bukanlah prioritas utama. Berbagai pertimbangan mempengaruhi keputusan untuk memilih menunda pernikahan. Dea Safira, seorang dokter gigi sekaligus penulis, memilih untuk fokus mengejar karir sebelum memutuskan menikah. Bicara soal pernikahan nih Besti, generasi milenial dan Z memiliki cara pandang yang unik dalam memutuskan untuk menikah. Sebuah riset menunjukkan 58% generasi milenial dan Z memiliki rencana menikah, namun tidak dalam waktu dekat. Sementara 23% mengatakan belum atau tidak memiliki rencana untuk menikah. Kalau misalnya menikah sebelum kita siap mental, takutnya nanti menambah angka perceraian juga gitu. Kalau saya pribadi umur 27, karena pada umur 27 saya mikir udah matang secara mental, emosional, dan juga finansial. Mungkin 27 itu prioritas. Pernikahan sepertinya bukan lagi prioritas. Berdasarkan laporan teranyar dari Badan Pusat Statistik atau BPS 2024, angka perkawinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Penurunan paling drastis terjadi selama 3 tahun terakhir. Wow, ternyata banyak banget nih Gen Z ataupun Gen milenial yang belum menikah saat ini. Termasuk saya sendiri. Perkenalkan, saya Fira Dizalyanti dengan NIM 22011243, usia saat ini 20 tahun, kelahiran 2004, yang berarti saya merupakan generasi Z. Saat saya mendengar yang lagi viral sekarang ini tentang Gen Z dan Gen milenial yang banyak tidak mau menikah, saya kaget karena setahu saya dulu banyak orang tua yang menjodohkan anaknya sehingga menikah muda. Mungkin karena perkembangan zaman semua berubah. Oleh karena ini topik yang menarik untuk kita bahas. Coba kita ulik topik ini. Menikah merupakan sebuah dambaan yang diinginkan oleh seluruh pasangan yang ingin memasuki kehidupan berumah tangga. Tapi dilihat dari keadaan sekarang, banyak masyarakat Indonesia sekarang enggan untuk mau menikah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa alasan kenapa generasi milenial dan generasi Z tidak mau menikah. Yang pertama itu, lebih mengutamakan karir dan melanjutkan sekolah. Generasi milenial dan generasi Z cenderung lebih memprioritaskan karir atau melanjutkan sekolah daripada nikah. Karena adanya perubahan nilai dan prioritas dalam kehidupan modern dalam era informasi dan teknologi saat ini. Banyak dari mereka yang menempatkan fokus utama pada pengembangan karir mereka atau mengejar pendidikan yang lebih tinggi untuk mencapai kesuksesan profesional. Mereka percaya bahwa dengan memiliki karir yang mapan atau pendidikan yang lebih tinggi, mereka dapat mencapai kemandirian finansial dan keberhasilan pribadi sebelum memasuki komitmen pernikahan yang serius. Selain itu, tuntutan karir yang semakin kompetitif dan kompleks membuat generasi ini merasa perlu untuk fokus sepenuhnya pada pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Hal ini seringkali memerlukan waktu, energi, dan komitmen yang besar sehingga membuat mereka cenderung menunda atau tidak memprioritaskan pernikahan dalam waktu dekat.
Sementara itu, melanjutkan pendidikan juga menjadi pilihan yang menarik bagi generasi milenial dan Z karena mereka menyadari pentingnya memiliki kualifikasi yang tinggi dalam dunia kerja yang semakin kompetitif. Dengan mengejar pendidikan lanjutan, mereka berharap dapat meningkatkan peluang karir kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, faktor ini menjadi alasan utama mengapa generasi ini memilih untuk fokus pada karir atau pendidikan daripada menikah dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Alasan yang kedua, adanya rasa kekhawatiran, ketakutan karena salah memilih pasangan nantinya. Generasi milenial dan generasi Z sering mengalami kekhawatiran dan ketakutan akan salah memilih pasangan di masa depan karena berbagai faktor yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap hubungan dan pernikahan. Salah satu faktor utama adalah pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap hubungan orang tua, keluarga, atau teman-teman yang mungkin mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Hal ini dapat menciptakan ketakutan akan mengulangi pola hubungan yang tidak sehat atau berakhir dengan perceraian. Selain itu, exposure terhadap berbagai informasi dan cerita di media sosial atau media lainnya juga dapat memperkuat kekhawatiran generasi ini. Mereka sering terpapar dengan kisah-kisah pernikahan yang tidak bahagia, perceraian, atau konflik dalam hubungan yang membuat mereka waspada dan takut akan mengalami hal serupa di masa depan. Selain itu, tuntutan menemukan pasangan yang sesuai dengan ekspektasi pribadi, nilai-nilai, dan tujuan hidup juga menjadi faktor yang memperkuat kekhawatiran ini. Generasi ini cenderung lebih selektif dalam memilih pasangan hidup mereka karena mereka ingin memastikan bahwa mereka menemukan orang yang benar cocok dan sejalan dengan misi masa depan mereka. Ketakutan akan salah memilih pasangan juga dapat dipengaruhi oleh harapan akan hubungan yang sehat, bahagia, dan berkelanjutan. Mereka menginginkan hubungan yang saling mendukung, memahami, dan membangun bersama. Sehingga kekhawatiran akan kesalahan dalam memilih pasangan menjadi hal yang sangat berarti bagi generasi ini. Generasi milenial dan generasi Z banyak menjadi generasi sandwich. Sebagai generasi yang masih muda, generasi milenial sering kali harus memberikan perhatian dan dukungan kepada orang tua mereka yang menua atau membutuhkan bantuan dalam hal kesehatan, keuangan, atau kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin harus mengurus orang tua yang sakit, memberikan dukungan finansial, atau membantu dalam pengambilan keputusan penting terkait dengan kehidupan orang tua mereka. Yang keempat, banyak orang membuka masalah pernikahan atau keluarganya di medsos. Banyak orang membuka masalah pernikahan atau keluarga mereka di media sosial karena fenomena oversharing yang semakin umum terjadi dalam masyarakat modern. Media sosial memberikan platform mana individu dapat dengan mudah berbagi berbagai aspek kehidupan pribadi mereka, termasuk masalah yang terkait dengan pernikahan dan keluarga. Yang kelima, banyaknya kasus kriminal yang terjadi dalam rumah tangga. Banyaknya kasus kriminal yang terjadi dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi generasi milenial dan generasi Z dalam pandangan mereka terhadap pernikahan. Kasus-kasus kriminal dalam rumah tangga seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan fisik atau emosional, atau penyalahgunaan dalam hubungan dapat menciptakan ketakutan dan ketidaknyamanan dalam konteks hubungan pernikahan.
Generasi milenial dan Z yang terpapar dengan berbagai kasus kriminal dalam rumah tangga melalui media, cerita dari orang-orang terdekat, atau pengalaman pribadi dapat menjadi lebih waspada dan skeptis terhadap institusi pernikahan. Mereka mungkin merasa takut untuk terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau berbahaya, dan hal ini dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Nah, itulah beberapa alasan kenapa generasi milenial dan generasi Z itu takut menikah. Setelah mendengar penjelasan saya tadi, saya berpikir, apakah kita harus senang atau sedih dengan fenomena ini? Karena seperti yang kita tahu, angka pernikahan yang menurun itu termasuk salah satu ciri-ciri dari negara maju. Apapun itu, semoga fenomena ini tidak berlangsung lama. Oke, hanya itu pembahasan kita terkait masalah gen milenial dan gen Z ini. Sudah saatnya saya undur diri. Jika ada salah kata atau yang menyinggung beberapa pihak, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.